Air dingin ini sudah terlalu lama merendam kakiku. Rantai besi yang mengikat tanganku juga sudah berkarat, tetapi tetap saja tidak pernah lepas. Di dalam goa yang gelap ini, aku hanya ditemani suara tetesan air dan kenangan yang tidak pernah hilang dari pikiranku. Namaku Tamsri, istri seorang prajurit TNI bernama Abraham. 22 tahun yang lalu, aku melihat sesuatu di hutan. Sesuatu yang membuat suamiku menghilang dalam sekejap dan membuatku dikurung hidup-hidup di dalam goa ini. Selama puluhan tahun, aku bertahan dalam kegelapan hanya untuk satu alasan. Karena aku tahu, jika aku mati di tempat ini, maka tidak akan pernah ada yang mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan orang itu pada suamiku. Dan yang paling menakutkan, orang yang melakukan semua itu adalah seseorang yang sangat dihormati. Teman-teman semua, sebelum menonton cerita ini sampai selesai, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala rezekinya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Air dingin itu sudah terlalu lama memeluk tubuhku. Dingin yang dulu membuatku menggigil kini hanya terasa seperti bagian dari tubuhku sendiri. Aku berdiri dengan kaki yang setengah terendam air keruh di dalam goa yang gelap dan lembab. Tanganku terikat oleh rantai besi tua yang berkarat, melilit kuat di pergelangan tanganku dan menempel pada batu besar di sampingku. Rantai itu sudah menjadi bagian dari hidupku selama bertahun-tahun. Aku bahkan sudah tidak ingat lagi kapan pertama kali aku dikurung di sini. Waktu seolah berhenti di dalam goa ini. Tidak ada matahari, tidak ada siang atau malam. Hanya suara tetesan air dari langit-langit batu yang terus jatuh satu persatu, seperti jam yang menghitung sisa hidupku. Namaku Tamsri. Dulu aku adalah seorang istri dari prajurit TNI yang sangat jujur bernama Abraham. Abraham bukan hanya suamiku, tetapi juga orang yang paling berani yang pernah aku kenal. Ia selalu berkata bahwa tugas seorang tentara adalah melindungi rakyat, bukan memanfaatkan mereka. Ia tidak pernah takut mengatakan kebenaran bahkan kepada atasannya sendiri. Namun kejujuran itu pula yang akhirnya menghancurkan hidup kami. Aku mengangkat kepalaku perlahan ketika mendengar sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bukan suara tetesan air, bukan suara angin dari celah batu, langkah kaki manusia. Jantungku yang lemah tiba-tiba berdebar lebih cepat. Sudah sangat lama sejak terakhir kali aku mendengar suara manusia selain suaraku sendiri. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin aku sudah mati dan hanya menjadi bayangan yang terperangkap di tempat ini. Cahaya tiba-tiba muncul dari ujung goa. Cahaya putih yang bergerak-gerak menembus kegelapan. Senter. Suara laki-laki terdengar bergema di dalam goa. Hati-hati, tempat ini licin. Langkah kaki mereka semakin dekat. Cahaya senter mereka mulai menyapu dinding goa yang basah, kemudian perlahan bergerak ke arahku. Ketika cahaya itu akhirnya menyorot tubuhku, aku mendengar seseorang terkejut. Komandan, ada orang di sini. Langkah mereka mendadak berhenti. Beberapa prajurit TNI berdiri memandangku dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka menatapku seperti melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Aku tidak menyalahkan mereka. Seorang nenek tua yang berdiri di dalam air dengan tangan terikat rantai berkarat, tentu bukan pemandangan yang biasa mereka lihat. Salah satu prajurit mendekat dengan perlahan. Ia menyorotkan senternya ke arah wajahku. Cahaya itu terlalu terang bagi mataku yang sudah puluhan tahun hidup dalam gelap. Aku harus menyipitkan mata agar bisa melihat mereka. Ya Tuhan, ini nenek masih hidup, katanya pelan. Prajurit lain terlihat memeriksa rantai yang mengikat tanganku. Rantai ini sudah sangat tua, sudah lama sekali di sini. Komandan mereka menatapku dengan serius. Nek, siapa yang melakukan ini pada nenek? Aku mencoba membuka mulutku.
Tenggorokanku terasa kering, seperti tanah yang lama tidak terkena hujan. Sudah lama sekali aku tidak berbicara dengan manusia lain. Namun ada satu nama yang selalu hidup di dalam pikiranku selama bertahun-tahun ini. Nama yang membuatku bertahan. Nama yang menjadi alasan aku tidak menyerah meskipun tubuhku hampir hancur oleh waktu. Aku menatap wajah para prajurit itu dengan mata yang hampir tidak mampu terbuka. Lalu dengan suara yang sangat pelan, aku berkata, Abraham. Para prajurit itu saling memandang bingung. Mereka tidak tahu siapa Abraham. Mereka juga tidak tahu bahwa dengan menyebut nama itu, aku baru saja membuka sebuah cerita kelam yang telah tersembunyi selama 22 tahun. Cerita tentang seorang prajurit jujur yang menghilang secara misterius di dalam hutan, dan seorang istri yang menjadi saksi dari kejahatan yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh siapapun. Aku menutup mataku perlahan. Setelah 22 tahun hidup dalam kegelapan, akhirnya seseorang menemukan aku. Namun mereka belum tahu bahwa rahasia yang terkubur di goa ini jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Dan semuanya dimulai dari hari ketika aku memutuskan diam-diam mengikuti suamiku ke dalam hutan. Ketika para prajurit itu menolongku keluar dari air, tubuhku terasa begitu ringan sekaligus rapuh. Kakiku gemetar seperti tidak lagi mengenal tanah yang kering. Mereka membantuku duduk di atas batu besar di dalam goa. Salah satu dari mereka memberikan jaket untuk menutupi tubuhku yang menggigil. Komandan mereka berlutut di depanku. Wajahnya tampak penuh pertanyaan. Nenek, siapa Abraham? Aku menatapnya lama. Pertanyaan itu seperti membuka pintu kenangan yang selama 22 tahun terus berputar di dalam pikiranku. Kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku menarik napas pelan. Abraham, suamiku. Mereka saling berpandangan. Salah satu prajurit terlihat langsung mencatat sesuatu di buku kecilnya. Aku memejamkan mata sejenak. Ingatanku kembali pada hari yang tidak pernah bisa kulupakan. Hari terakhir, aku melihat Abraham sebagai suamiku yang masih hidup. Dulu hidup kami sederhana. Kami tinggal di rumah kecil di pinggir desa dekat markas. Rumah kayu itu tidak besar, tetapi selalu dipenuhi tawa dan cerita. Abraham adalah pria yang jarang mengeluh. Ia selalu pulang dengan wajah tenang, meskipun pekerjaannya sebagai tentara tidak pernah mudah. Namun satu hal yang selalu membuatku khawatir tentang Abraham adalah kejujurannya. Ia terlalu jujur. Seringkali aku mendengarnya berdebat dengan beberapa perwira di markas. Abraham tidak suka jika ada hal yang menurutnya tidak benar, terutama jika menyangkut bantuan untuk rakyat desa. Suatu malam aku bertanya kepadanya, "Bang, kenapa abang selalu melawan atasan?" Ia hanya tersenyum kecil sambil minum kopi. "Aku bukan melawan, Tamsri. Aku hanya tidak bisa diam kalau melihat sesuatu yang salah." Aku masih ingat jelas wajahnya malam itu. Tenang, tetapi tegas. Apa yang salah tetap salah, walaupun yang melakukannya adalah atasan sendiri. Kata-kata itu membuatku semakin khawatir. Karena aku tahu, tidak semua orang suka mendengar kebenaran. Beberapa minggu setelah itu, Abraham pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi bukan karena pekerjaan. Ada sesuatu yang ia pikirkan. "Ada apa?" tanyaku. Ia duduk di kursi kayu sambil melepas topinya. "Besok aku mendapat perintah patroli ke hutan bagian utara." Aku mengangguk. "Dengan tim siapa?" Abraham terdiam sejenak. "Sendirian." Aku langsung menatapnya dengan kaget. "Sendirian? Patroli mana ada yang sendirian?" Abraham menghela napas. "Perintah langsung dari ketua komandan." Hatiku tiba-tiba terasa tidak nyaman. Ketua komandan itu adalah orang yang selama ini sering berselisih pendapat dengan Abraham. Mereka beberapa kali terlihat berdebat di markas. "Kenapa harus abang?" tanyaku pelan. Abraham hanya mengangkat bahu. Mungkin dia ingin aku memeriksa sesuatu di hutan. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak ia ceritakan. Malam itu aku hampir tidak tidur.
Perasaan tidak tenang terus menghantui pikiranku. Rasanya seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Pagi harinya Abraham bersiap berangkat lebih awal. Ia memakai seragam lengkap dan membawa perlengkapan patroli seperti biasa. Sebelum pergi, ia menatapku dan tersenyum. "Jangan khawatir, aku hanya patroli sebentar." Aku memaksakan senyum. Namun ketika ia berjalan menjauh dari rumah, perasaanku justru semakin berat. Ada suara kecil di dalam hatiku yang terus berkata bahwa aku tidak boleh membiarkannya pergi sendirian. Aku berdiri di depan pintu rumah cukup lama. Lalu tanpa berpikir panjang, aku mengambil selendang dan mulai berjalan menyusulnya. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di hutan itu. Yang aku tahu hanya satu. Hari itu adalah hari ketika hidupku berubah selamanya. Dan keputusan kecil untuk mengikuti Abraham diam-diam ke dalam hutan akan menyeretku ke dalam mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Karena jauh di dalam hutan itu, di balik sebuah goa gelap yang tersembunyi, seseorang sudah menunggu Abraham. Dan orang itu bukan datang untuk patroli. Orang itu datang untuk menghilangkannya. Aku berjalan cepat menyusuri jalan kecil yang menuju ke arah hutan. Dari kejauhan, aku masih bisa melihat sosok Abraham berjalan dengan langkah pasti di depan sana. Ia tidak menyadari bahwa aku mengikutinya dari jauh. Aku sengaja menjaga jarak agar ia tidak menoleh dan melihatku. Hutan bagian utara terkenal sunyi. Tidak banyak orang yang berani masuk terlalu jauh ke dalamnya. Pepohonannya tinggi dan rapat, sehingga sinar matahari pun hanya bisa menembus sedikit di antara daun-daunnya. Semakin dalam aku berjalan, udara terasa semakin dingin. Beberapa kali aku hampir terpeleset karena tanahnya lembab. Namun aku tetap memaksakan diri mengikuti langkah Abraham. Hatiku masih dipenuhi rasa tidak nyaman. Aku tidak tahu kenapa, tetapi pagi itu perasaanku seperti terus memberi peringatan. Seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam hutan ini. Abraham terus berjalan tanpa berhenti. Ia tampak fokus seperti sedang menuju suatu tempat yang sudah ia ketahui. Aku mulai bertanya-tanya, bukankah ini hanya patroli? Mengapa ia berjalan sejauh ini ke dalam hutan? Sekitar 1 jam kemudian, Abraham akhirnya berhenti. Aku segera bersembunyi di balik batang pohon besar ketika melihatnya berdiri di sebuah area yang agak terbuka. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat sebuah goa besar di antara batu-batu yang menjulang. Goa itu terlihat sangat gelap, seperti mulut raksasa yang terbuka menunggu sesuatu masuk ke dalamnya. Aku menahan napas ketika melihat seseorang berdiri di depan goa itu. Seseorang yang mengenakan seragam yang sama dengan Abraham. Ketua komandan. Aku langsung merasa jantungku berdetak lebih cepat. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah Abraham mengatakan ia akan patroli sendirian? Abraham berjalan mendekat ke arah ketua komandan itu. Mereka berdiri saling berhadapan di depan mulut goa. Aku mencoba mendekat sedikit agar bisa mendengar percakapan mereka, tetapi tetap bersembunyi di balik pepohonan. Suasana di sekitar mereka terasa sangat tegang. "Akhirnya kau datang juga," kata ketua komandan itu dengan suara pelan. Abraham berdiri tegak. "Bukankah ini perintah Anda?" Ketua komandan itu tersenyum tipis. "Benar, aku memang ingin bertemu denganmu." Aku melihat Abraham mengerutkan kening. Kalau hanya ingin bicara, kenapa harus di tempat seperti ini? Ketua komandan itu tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan pelan mengitari Abraham seperti sedang menilai sesuatu. "Aku sudah lama memperhatikanmu, Abraham," katanya. "Niatmu terlalu bersih untuk dunia seperti ini." Abraham tidak bergerak. "Saya hanya menjalankan tugas sebagai prajurit." Ketua komandan itu berhenti berjalan. "Tugas?" Ia tertawa kecil. "Kau terlalu sering ikut campur urusan yang bukan tanggung jawabmu." Aku mulai merasakan sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Suara angin yang melewati pepohonan terdengar seperti bisikan peringatan. Abraham menatap atasannya dengan tegas. Kalau itu tentang bantuan untuk warga desa,
Saya hanya memastikan bantuan itu sampai kepada mereka. Ketua komandan itu menatapnya lama, lalu wajahnya berubah dingin. Itulah masalahnya. Aku merasakan tubuhku gemetar di balik pohon. Aku tahu Abraham sering menentang beberapa keputusan atasannya yang menurutnya merugikan rakyat. Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa konflik itu akan berakhir seperti ini. Ketua komandan itu membuka tas kecil yang dibawanya. Aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk diam. Abraham tampak bingung. Kesempatan apa? Ketua komandan itu mengeluarkan sebuah benda dari dalam tasnya. Benda itu aneh. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Kilatan logamnya memantulkan sedikit cahaya matahari yang menembus hutan. Abraham menatap benda itu dengan heran. Apa itu? Ketua komandan itu tersenyum tipis. Sesuatu yang akan membuat masalahku selesai. Aku tiba-tiba merasakan ketakutan yang luar biasa. Aku ingin berteriak memperingatkan Abraham. Namun sebelum aku sempat melakukan apapun, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Ketua komandan itu mengangkat benda tersebut. Cahaya terang tiba-tiba menyala sesaat. Dan dalam sekejap, tubuh Abraham menghilang. Lenyap begitu saja di depan mataku. Aku membeku di tempatku berdiri. Otakku menolak mempercayai apa yang baru saja kulihat. Namun mimpi buruk itu belum selesai. Karena beberapa detik kemudian, aku tanpa sengaja menginjak ranting kering di bawah kakiku. Krak! Suara itu memecah kesunyian hutan. Ketua komandan itu langsung menoleh ke arahku. Tatapannya tajam seperti pisau. Siapa di sana? Katanya pelan namun penuh ancaman. Tubuhku terasa seperti berhenti bergerak. Dan saat itulah aku menyadari satu hal yang mengerikan. Aku baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah kulihat. Tubuhku membeku di balik pohon ketika ketua komandan itu menoleh ke arahku. Tatapannya tajam seperti pisau yang siap menebas siapa saja yang berada di hadapannya. Aku bisa merasakan darahku seolah berhenti mengalir. Siapa di sana? Suaranya kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Aku menutup mulutku dengan tangan agar napasku tidak terdengar. Jantungku berdetak sangat keras, sampai aku yakin suara itu bisa terdengar di seluruh hutan. Mungkin jika aku tetap diam, ia tidak akan menemukanku. Mungkin ia akan mengira itu hanya suara binatang hutan. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa detik. Ketua komandan itu mulai berjalan perlahan ke arah tempatku bersembunyi. Sepatunya menginjak daun-daun kering yang berserakan di tanah. Setiap langkahnya terasa seperti pukulan yang menghantam dadaku. Aku tahu aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku berbalik dan berlari. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Yang ada di pikiranku hanya satu hal. Aku harus keluar dari hutan ini dan mencari bantuan. Aku harus memberitahu seseorang tentang apa yang baru saja terjadi pada Abraham. Namun aku baru berlari beberapa langkah ketika suara di belakangku terdengar. Berhenti! Aku tidak berhenti. Aku berlari sekuat tenaga melewati semak-semak dan akar pohon yang menonjol dari tanah. Nafasku mulai terengah-engah, tetapi aku tetap memaksa kakiku bergerak. Tiba-tiba seseorang menarik lenganku dengan sangat kuat. Aku terjatuh ke tanah. Ketua komandan itu berdiri di depanku. Wajahnya tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Matanya penuh kemarahan. Kau, katanya pelan sambil menatapku tajam. Aku menatapnya dengan tubuh gemetar. Air mata sudah mengalir di pipiku. Di mana Abraham? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku beberapa saat seolah sedang memikirkan sesuatu. Kau melihat semuanya? Tanyanya akhirnya. Aku tidak mampu menjawab. Namun mungkin wajahku sudah mengatakan semuanya. Ia menghela napas panjang. Aku sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Aku menggeleng cepat. Tolong. Aku tidak akan mengatakan apa-apa, kataku dengan suara hampir putus. Ia tertawa kecil. Orang yang melihat terlalu banyak biasanya mengatakan hal itu. Aku mencoba berdiri dan mundur beberapa langkah. Suamiku. Apa yang Anda lakukan pada Abraham?
Wajahnya berubah dingin. Anggap saja dia sudah tidak ada. Jawaban itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Air mataku semakin deras mengalir. Kenapa? Tanyaku. Ketua komandan itu menatapku dengan tatapan yang tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah. Karena suamimu terlalu jujur. Ia berjalan mendekat. Orang seperti dia selalu menjadi masalah. Aku mencoba berbalik untuk lari lagi, tetapi ia langsung menangkapku. Tangannya mencengkeram lenganku begitu kuat hingga terasa sakit. "Tolong, lepaskan aku," kataku sambil menangis. Namun ia tidak mendengarkan. Ia menyeretku menuju goa yang berada di dekat tempat itu. Mulut goa terlihat lebih menyeramkan ketika aku dipaksa masuk ke dalamnya. Udara di dalamnya dingin dan lembab. Cahaya matahari hampir tidak bisa masuk ke dalam. Ia membawa aku semakin jauh ke dalam goa sampai kami tiba di sebuah ruang batu yang cukup besar. Di sana ada batu besar yang menonjol dari tanah. Ketua komandan itu mengambil rantai besi tua yang sudah ada di tempat itu. Rantai itu berat dan berkarat. Aku mulai mengerti apa yang akan ia lakukan. "Tidak, jangan," aku memohon sambil berusaha melepaskan diri. Namun tenagaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Ia mengikat kedua tanganku dengan rantai itu, lalu menguncinya pada batu besar. Rantai itu begitu kuat, hingga aku bahkan tidak bisa menggerakkan tanganku dengan bebas. Aku menangis sambil memohon. "Tolong, jangan tinggalkan aku di sini." Ketua komandan itu berdiri di depanku beberapa saat. Wajahnya kembali tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. "Kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat," katanya pelan. Ia menatapku sekali lagi. "Dan sekarang kau akan tinggal di sini selamanya." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari goa. Langkahnya perlahan menghilang bersama cahaya dari luar. Tak lama kemudian, kegelapan kembali menelan semuanya. Dan pada saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku baru saja menjadi saksi dari sebuah kejahatan. Dan karena itu, aku tidak boleh dibiarkan hidup bebas. Ketika langkah kaki ketua komandan itu benar-benar menghilang dari mulut goa, barulah aku menyadari betapa sunyinya tempat ini. Tidak ada suara manusia, tidak ada tanda kehidupan. Hanya suara air yang menetes dari langit-langit batu dan gema napasku sendiri yang terdengar berat di dalam dada. Aku mencoba menarik tanganku. Rantai itu tidak bergerak sedikit pun. Besi tua yang mengikat pergelangan tanganku terasa kasar dan dingin. Ketika aku mencoba menariknya lebih kuat, rasa sakit langsung menjalar hingga ke bahuku. Aku berhenti. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. "Abraham," bisikku lirih. Nama itu keluar begitu saja dari mulutku. Aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di hutan tadi. Suamiku yang berjalan di depan mataku tiba-tiba menghilang dalam kilatan cahaya aneh. Aku bahkan tidak sempat memegang tangannya untuk terakhir kalinya. Dan sekarang aku berada di sini, terikat, sendirian. Di dalam goa yang bahkan tidak pernah ku ketahui keberadaannya sebelumnya. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin seseorang akan datang. Mungkin para prajurit lain akan mencari Abraham ketika ia tidak kembali ke markas. Jika mereka mencarinya, mungkin mereka akan menemukan goa ini. Harapan kecil itu membuatku mencoba bertahan. Aku mulai berteriak. "Tolong!" Suaraku menggema keras di dalam goa, memantul dari dinding batu ke dinding batu lainnya. "Tolong, ada orang di sini." Aku terus berteriak sampai tenggorokanku terasa perih. Namun tidak ada jawaban. Hanya gema suaraku sendiri yang kembali kepadaku. Aku mencoba lagi. "Tolong." Kali ini suaraku lebih lemah. Beberapa menit kemudian, aku berhenti berteriak. Dadaku terasa sakit karena terlalu banyak memaksa napas keluar. Kegelapan di dalam goa semakin terasa menekan. Tanpa cahaya matahari, aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Aku tidak tahu apakah sekarang masih siang atau sudah malam. Aku hanya bisa berdiri di tempat ini.
Beberapa jam kemudian, tubuhku mulai terasa sangat lelah. Aku mencoba duduk perlahan, meskipun rantai itu membatasi gerakanku. Batu di bawahku terasa dingin dan basah. Barulah saat itu aku menyadari sesuatu. Air. Ada air yang mengalir perlahan dari celah batu di lantai goa. Awalnya hanya sedikit, seperti genangan kecil yang merembes keluar dari tanah. Aku tidak terlalu memikirkannya. Pikiranku masih dipenuhi bayangan Abraham. Aku terus mengingat wajahnya yang terakhir kali kulihat di hutan. Wajah yang tenang bahkan ketika berhadapan dengan atasannya. Abraham selalu mengatakan bahwa kebenaran tidak boleh ditakuti. Namun sekarang aku justru dihukum karena melihat kebenaran itu. Beberapa jam berlalu. Rasa lapar mulai muncul di perutku. Aku belum makan apapun sejak pagi. Namun rasa lapar itu bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kesadaran bahwa mungkin tidak ada yang tahu aku berada di sini. Jika tidak ada yang mencariku, jika tidak ada yang menemukan goa ini, maka aku bisa saja mati di tempat ini tanpa seorang pun mengetahuinya. Pikiran itu membuat tubuhku gemetar. Aku kembali memanggil nama suamiku. Abraham. Air mata kembali mengalir. Di tengah keputusasaan itu, aku mencoba berdoa dalam hati. Aku memohon agar seseorang datang. Siapapun. Aku tidak tahu bahwa malam pertama di dalam gua ini hanyalah awal dari penderitaan panjang yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Karena hari-hari berikutnya akan membawa sesuatu yang lebih buruk. Air yang tadi hanya berupa genangan kecil perlahan akan terus naik. Dan goa yang sudah gelap ini akan berubah menjadi penjara yang jauh lebih kejam. Penjara yang akan menahanku bukan selama beberapa hari, bukan selama beberapa bulan, tetapi selama 22 tahun penuh. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur malam itu. Mungkin hanya beberapa jam, mungkin lebih lama. Tanpa cahaya matahari, waktu di dalam goa terasa seperti sesuatu yang tidak memiliki arti lagi. Ketika aku membuka mata, semuanya masih gelap seperti sebelumnya. Hanya suara tetesan air yang terus jatuh dari langit-langit goa yang mengisi kesunyian. Aku mencoba berdiri perlahan. Tubuhku terasa kaku karena semalaman bersandar pada batu yang dingin. Rantai yang mengikat tanganku berderit pelan ketika aku bergerak. Aku menarik napas panjang. Perutku terasa kosong. Rasa lapar mulai terasa semakin kuat. Aku belum makan apapun sejak pagi kemarin, ketika Abraham berangkat patroli. Nama itu kembali terlintas di pikiranku. Abraham. Setiap kali aku mengingatnya, dadaku terasa sesak. Aku masih tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan ketua komandan itu kepada suamiku. Cahaya aneh itu, dan bagaimana Abraham bisa lenyap begitu saja. Namun satu hal yang aku tahu dengan pasti. Ketua komandan itu tidak ingin siapapun mengetahui apa yang terjadi di hutan kemarin. Dan karena itulah aku berada di sini sekarang. Aku mencoba melihat sekeliling meskipun hampir tidak ada yang bisa terlihat di dalam gelap. Tanganku menyentuh dinding batu yang lembab di sampingku. Permukaannya kasar dan dingin. Goa ini terasa sangat dalam. Aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas di mana letak mulut goa dari tempatku berdiri. Tiba-tiba kakiku menyentuh sesuatu yang dingin. Air. Aku menunduk dan mencoba meraba dengan kakiku. Air yang kemarin hanya berupa genangan kecil, kini terasa sedikit lebih tinggi. Tidak banyak, mungkin hanya beberapa sentimeter. Namun perubahan kecil itu membuatku merasa tidak nyaman. Aku mengingat bagaimana air itu keluar dari celah batu di lantai goa. Mungkin ini adalah mata air kecil yang selama ini tersembunyi di dalam tanah. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Ada hal yang jauh lebih penting sekarang. Aku harus bertahan hidup. Aku kembali mencoba berteriak. Tolong! Suara itu menggema keras di dalam goa. Namun seperti sebelumnya, tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Tolong! Ada orang di sini. Suaraku mulai serak. Beberapa kali aku terus berteriak sampai tenggorokanku terasa kering dan sakit. Namun tetap tidak ada suara manusia lain yang menjawab. Kesunyian kembali memenuhi goa itu.
Saat itulah aku mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Mungkin gua ini berada sangat jauh dari jalan yang biasa dilewati orang. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu tempat ini ada. Jika benar begitu, maka kemungkinan seseorang menemukan aku di sini sangat kecil. Pikiran itu membuat tubuhku gemetar. Aku mencoba mengusir rasa takut dengan mengingat Abraham. Aku membayangkan wajahnya, suaranya, dan senyumnya setiap kali ia pulang dari markas. Ia selalu mengatakan bahwa aku harus kuat dalam menghadapi apapun. Apapun yang terjadi, jangan menyerah, katanya suatu kali ketika kami berbicara tentang kehidupan. Aku memegang kata-kata itu sekarang. Aku tidak boleh menyerah. Meskipun tubuhku terikat, meskipun aku sendirian di tempat gelap ini, aku harus bertahan sampai seseorang datang menemukan aku. Jam demi jam berlalu. Rasa lapar semakin kuat. Tubuhku mulai lemas. Namun ada satu hal lain yang perlahan mulai berubah tanpa kusadari. Air di lantai goa terus naik sedikit demi sedikit. Awalnya hanya menyentuh telapak kakiku. Kemudian perlahan menutupi pergelangan kakiku. Aku menatap air itu dengan perasaan aneh. Aku tidak tahu mengapa air itu terus bertambah. Namun aku punya firasat buruk. Jika air ini terus naik, maka goa yang sudah menjadi penjara bagiku ini bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan saat itu terjadi, aku tidak punya tempat untuk pergi. Hari-hari di dalam goa itu mulai terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Tanpa matahari, tanpa jam, tanpa suara manusia, aku tidak bisa lagi membedakan kapan siang dan kapan malam. Waktu berjalan dengan cara yang aneh, lambat, berat, dan seolah sengaja menyiksaku. Tubuhku mulai terbiasa dengan dinginnya batu dan lembabnya udara di dalam goa. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar bisa kubiasakan. Air. Air itu terus naik. Pada awalnya hanya setinggi pergelangan kakiku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin air itu akan berhenti naik setelah beberapa waktu. Namun harapan itu perlahan hilang ketika setiap kali aku menyadari bahwa airnya sedikit demi sedikit semakin tinggi. Sekarang air itu sudah mencapai betisku. Airnya dingin dan keruh. Ketika aku menggerakkan kakiku, riaknya memantul ke dinding batu dan menimbulkan suara yang bergema di seluruh goa. Aku mencoba mencari tempat yang lebih tinggi untuk berdiri, tetapi rantai yang mengikat tanganku membuatku tidak bisa bergerak jauh dari batu besar. Tempat rantai itu terpasang. Aku hanya bisa berdiri di satu area kecil. Kadang aku mencoba duduk di atas batu yang agak menonjol, tetapi posisi itu tidak nyaman untuk waktu lama. Tubuhku mulai terasa sakit karena terlalu lama berada dalam posisi yang sama. Rasa lapar juga semakin sering datang. Pada hari-hari pertama, aku masih berharap seseorang akan datang membawa pertolongan. Aku terus berteriak setiap beberapa waktu. Tolong! Namun seiring waktu berlalu, suaraku menjadi semakin lemah. Tenggorokanku terasa kering dan sakit setiap kali mencoba berteriak terlalu keras. Aku mulai menghemat tenagaku. Jika aku terus memaksa diriku, aku mungkin akan kehabisan tenaga sebelum seseorang datang menemukan aku. Namun pikiran yang paling menakutkan perlahan mulai muncul di kepalaku. Bagaimana jika tidak ada yang mencariku? Bagaimana jika orang-orang di markas mengira Abraham hanya menghilang di hutan? Dan bagaimana jika mereka tidak pernah tahu bahwa aku juga hilang bersamanya? Pikiran itu membuat dadaku terasa sesak. Aku menutup mataku dan mencoba mengingat wajah Abraham lagi. Ia selalu terlihat tenang, bahkan ketika menghadapi masalah. Ia pernah berkata bahwa ketakutan seringkali hanya berasal dari pikiran kita sendiri. Namun di tempat seperti ini, ketakutan terasa sangat nyata. Aku mulai berbicara sendiri untuk mengusir kesunyian. Kadang aku berbicara kepada Abraham seolah ia masih berdiri di depanku. Bang, kalau abang bisa dengar aku, tolong jangan tinggalkan aku. Air mataku sering jatuh tanpa kusadari. Suatu hari, atau mungkin malam, aku mendengar suara yang membuatku terkejut. Suara tetesan air yang lebih deras dari biasanya.
Aku membuka mata dan mencoba melihat ke arah lantai goa. Air yang keluar dari celah batu terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Alirannya kecil, tetapi terus-menerus. Aku menatap air itu dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Jika air itu terus mengalir seperti ini, maka suatu saat nanti air di dalam goa bisa menjadi jauh lebih tinggi. Pikiran itu membuat tubuhku gemetar. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Namun satu hal yang paling menyakitkan bukanlah dinginnya air, bukan pula rasa lapar yang datang setiap saat. Yang paling menyakitkan adalah kesepian. Kesunyian yang begitu dalam sampai terkadang aku merasa seperti dunia luar sudah tidak ada lagi. Seolah seluruh dunia hanya tersisa goa ini. Aku dan rantai yang mengikatku. Hari-hari terus berlalu, air terus naik sedikit demi sedikit. Dan tanpa kusadari, waktu mulai bergerak lebih jauh dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan. Dan penderitaan yang awalnya kupikir hanya akan berlangsung beberapa hari, ternyata baru saja dimulai. Karena tempat ini perlahan berubah menjadi penjara yang tidak hanya menahanku, tetapi juga menahan seluruh sisa hidupku. Aku tidak tahu lagi sudah berapa lama aku berada di dalam goa itu. Tanpa matahari dan tanpa tanda waktu, hari-hari terasa seperti bercampur menjadi satu. Kadang aku mencoba menghitung hari dengan cara sederhana, menggores batu kecil yang bisa kugapai di dekatku. Setiap kali aku merasa satu hari telah berlalu, aku membuat satu goresan di dinding batu. Namun setelah goresannya semakin banyak, aku mulai kehilangan hitungan. Mungkin sudah puluhan hari. Mungkin juga sudah berbulan-bulan. Tubuhku mulai berubah. Rambutku yang dulu hitam perlahan mulai terasa semakin panjang dan kusut. Kulit tanganku tampak semakin pucat karena terlalu lama terkena air dingin. Air itu kini sudah mencapai hampir ke lututku. Kadang-kadang aku mencoba berdiri di atas batu kecil yang sedikit lebih tinggi, agar kakiku tidak terus-menerus terendam air. Namun batu itu tidak cukup besar untuk menopang tubuhku lama-lama. Pada akhirnya, aku harus kembali berdiri di air. Rasa dingin itu perlahan menjadi bagian dari hidupku. Namun yang lebih berat bukanlah dinginnya air atau rasa lapar yang sering datang. Yang paling berat adalah kesunyian. Tidak ada suara manusia. Tidak ada percakapan. Tidak ada tanda bahwa dunia luar masih berjalan seperti biasa. Kadang aku berbicara sendiri untuk mengusir rasa sepi. Kadang aku berbicara kepada Abraham. Bang, kalau abang bisa melihat aku sekarang, aku berhenti berbicara setiap kali bayangan wajahnya muncul di pikiranku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Abraham setelah cahaya itu muncul di hutan hari itu. Apakah ia benar-benar mati? Atau apakah ia berada di suatu tempat yang bahkan lebih jauh dari yang bisa kubayangkan? Pertanyaan itu sering membuat dadaku terasa sesak. Namun ada satu hal yang membuatku tetap bertahan. Harapan. Meskipun kecil, aku tetap percaya bahwa suatu hari seseorang akan menemukan tempat ini. Mungkin seorang pemburu, mungkin prajurit yang sedang berpatroli, mungkin siapa saja. Harapan kecil itu menjadi satu-satunya alasan aku terus mencoba bertahan setiap hari. Beberapa kali aku mencoba kembali menarik rantai yang mengikat tanganku. Aku berharap mungkin setelah sekian lama, rantai itu akan berkarat dan menjadi lemah. Namun setiap kali aku menariknya, rantai itu tetap kuat seperti pertama kali aku diikat. Besi tua itu mungkin sudah lama berada di gua ini, tetapi kekuatannya belum hilang. Suatu hari, aku mencoba memukul batu di dekatku dengan rantai itu. Aku berharap bisa memecahkan sesuatu atau menemukan cara untuk melepaskan diri. Namun yang terjadi justru tanganku menjadi terluka. Darah menetes ke dalam air. Rasa sakit itu membuatku berhenti mencoba. Aku menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah jika seseorang datang menolongku. Hari demi hari terus berlalu. Air di dalam goa perlahan naik sedikit lagi. Sekarang hampir mencapai lututku.
tubuhku semakin lemah. Namun pikiranku mencoba tetap kuat. Aku terus mengingat kata-kata Abraham. Jangan menyerah, apapun yang terjadi. Kadang aku menutup mata dan membayangkan rumah kecil kami di desa. Aku membayangkan dapur kecil tempat aku biasa memasak. Aku membayangkan suara Abraham ketika ia memanggil namaku dari pintu. Kenangan itu menjadi satu-satunya hal yang membuatku tetap merasa hidup. Namun jauh di dalam hatiku, ada satu ketakutan yang mulai tumbuh. Bagaimana jika waktu terus berjalan dan tidak ada seorang pun yang datang? Bagaimana jika dunia luar sudah melupakan Abraham? Dan bagaimana jika dunia juga telah melupakan aku? Saat pikiran itu muncul, aku menatap kegelapan goa yang tak berujung di depanku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku dikurung di sini, aku mulai menyadari sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin aku tidak hanya terjebak di dalam goa ini. Mungkin aku juga sedang perlahan-lahan menghilang dari dunia. Pada suatu titik, aku berhenti mencoba menghitung hari. Goresan-goresan yang dulu kubuat di dinding batu sudah terlalu banyak, hingga aku tidak bisa lagi membedakan mana yang baru dan mana yang lama. Batu itu dipenuhi garis-garis kecil yang saling bertumpuk, seperti tanda dari seseorang yang perlahan kehilangan harapan. Mungkin sudah 1 tahun, atau mungkin lebih. Aku tidak tahu pasti. Namun tubuhku mulai merasakan perubahan waktu yang panjang. Rambutku semakin panjang dan kusut. Kulit tanganku terlihat lebih tua dari yang pernah kubayangkan sebelumnya. Air di dalam goa kini sudah mencapai lututku. Dingin yang dulu membuatku menggigil kini hanya terasa seperti bagian dari kehidupanku sehari-hari. Tubuhku seolah sudah menyerah untuk melawan rasa itu. Kadang-kadang aku berdiri di atas batu kecil yang menonjol dari dasar goa, agar kakiku tidak terus-menerus terendam. Namun posisi itu tidak selalu nyaman. Rantai yang mengikat tanganku membatasi setiap gerakanku. Aku hanya memiliki ruang kecil untuk bergerak. Hanya beberapa langkah, tidak lebih. Kesunyian tetap menjadi musuh terbesar. Kadang aku mencoba berbicara sendiri, agar pikiranku tetap waras. Aku masih hidup, kataku suatu kali kepada diriku sendiri. Suara itu terdengar aneh ketika menggema di dalam goa. Seolah-olah ada orang lain yang mengatakannya kembali kepadaku. Beberapa kali aku bahkan sempat mengira ada orang lain di dalam goa ini. Namun setiap kali aku mencoba mendengarkan lebih lama, aku menyadari bahwa itu hanya gema suaraku sendiri. Aku mulai berbicara kepada Abraham lebih sering. Bang, kalau abang masih ada di suatu tempat, tolong bantu aku keluar dari sini. Aku tidak tahu apakah kata-kata itu sampai kepadanya atau tidak. Namun mengatakan itu membuat hatiku sedikit lebih kuat. Suatu hari, aku mendengar sesuatu yang membuatku terkejut. Suara langkah. Aku langsung menahan napas. Langkah itu terdengar samar dari arah mulut goa. Aku hampir tidak percaya. Ada orang. Aku berteriak sekuat tenaga. Tolong, ada orang di sini. Suara langkah itu berhenti sesaat. Hatiku langsung dipenuhi harapan. Aku kembali berteriak. Tolong, tolong. Namun beberapa detik kemudian, aku menyadari sesuatu yang mengecewakan. Langkah itu bukan manusia. Seekor binatang kecil muncul dari balik batu. Mungkin seekor musang atau hewan hutan lain. Hewan itu menatapku sebentar sebelum akhirnya berlari pergi keluar goa. Harapan yang tadi muncul langsung runtuh. Aku menundukkan kepalaku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya sejak aku berada di tempat ini, aku benar-benar merasakan keputusasaan yang begitu dalam. Bukan karena rantai ini, bukan karena air yang terus naik, tetapi karena kemungkinan bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang. Namun di tengah keputusasaan itu, aku tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dikatakan Abraham kepadaku. Ia pernah berkata bahwa orang yang bertahan paling lama bukanlah yang paling kuat, tetapi yang memiliki alasan untuk terus hidup. Dan aku masih memiliki alasan itu. Aku ingin dunia mengetahui apa yang terjadi pada Abraham.
Aku ingin seseorang mengetahui bahwa suamiku tidak menghilang begitu saja. Ia dikhianati. Dan selama aku masih hidup, rahasia itu masih memiliki kesempatan untuk keluar dari tempat gelap ini. Aku mengangkat kepalaku kembali. Aku menatap kegelapan goa di depanku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bertahan, selama yang aku bisa. Karena suatu hari nanti, seseorang pasti akan menemukan aku. Dan ketika hari itu datang, aku akan menceritakan semuanya. Aku tidak tahu lagi sudah berapa tahun berlalu sejak hari pertama aku dikurung di goa ini. Waktu di tempat gelap seperti ini tidak berjalan seperti di dunia luar. Hari dan malam tidak bisa dibedakan, dan ingatan tentang tanggal perlahan memudar seperti tulisan yang terhapus oleh air. Namun tubuhku tahu bahwa waktu telah berlalu sangat lama. Rambutku yang dulu hitam kini terasa semakin kasar dan memutih. Ketika tanganku menyentuhnya, aku bisa merasakan helai-helai rambut yang panjang dan kusut jatuh di bahuku. Kulit tanganku juga berubah. Keriput semakin dalam muncul di pergelangan tanganku yang terikat rantai. Air dingin yang selalu merendam kakiku membuat kulitku pucat dan kadang terasa mati rasa. Air itu sekarang sudah mencapai hampir ke pahaku. Setiap kali aku bergerak sedikit saja, riaknya memantul ke dinding goa dan menimbulkan suara yang menggema panjang. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mungkin aku masih hidup setelah sekian lama berada di tempat seperti ini? Pada awalnya, aku mengira aku tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Namun entah bagaimana, hari-hari itu berubah menjadi minggu. Minggu berubah menjadi bulan. Dan bulan akhirnya berubah menjadi tahun. Aku belajar memanfaatkan apapun yang ada di tempat ini untuk bertahan hidup. Air yang terus mengalir dari celah batu menjadi satu-satunya sumber yang membuatku tidak mati kehausan. Kadang-kadang ada hewan kecil yang masuk ke dalam goa, mungkin mencari air. Aku tidak selalu bisa menangkapnya. Tetapi beberapa kali aku berhasil mengambil sesuatu yang bisa kumakan. Hal-hal kecil seperti itu menjadi alasan aku tetap hidup. Namun bertahan hidup bukan hanya soal tubuh. Yang lebih sulit adalah menjaga pikiranku tetap waras. Kesunyian di tempat ini begitu dalam hingga kadang terasa, seperti tekanan yang menekan kepalaku dari segala arah. Ada hari-hari ketika aku merasa hampir kehilangan akal. Aku pernah berbicara kepada bayanganku sendiri di dinding goa. Aku pernah tertawa sendiri tanpa alasan yang jelas. Namun setiap kali itu terjadi, aku selalu memaksa diriku untuk mengingat satu hal. Abraham. Suamiku tidak pantas menghilang tanpa ada yang mengetahui kebenarannya. Jika aku mati di tempat ini tanpa pernah menceritakan apa yang kulihat, maka kejahatan yang dilakukan ketua komandan itu akan terkubur selamanya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Suatu hari, aku mencoba kembali menarik rantai yang mengikat tanganku. Besi itu sudah jauh lebih berkarat dibandingkan ketika pertama kali aku diikat. Aku menariknya dengan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhku. Rantai itu berderit keras. Untuk sesaat aku merasa seolah-olah rantai itu hampir lepas. Namun ternyata tidak. Batu besar tempat rantai itu terpasang masih terlalu kuat. Aku berhenti dan menghela napas panjang. Tenagaku tidak cukup. Namun percobaan itu memberi satu hal kepadaku. Harapan kecil. Jika rantai itu terus berkarat selama bertahun-tahun, mungkin suatu hari nanti ia akan cukup lemah untuk dilepaskan. Atau mungkin seseorang akan datang sebelum itu terjadi. Aku menatap kegelapan goa yang panjang di depanku. Kadang aku mencoba membayangkan dunia di luar sana. Apakah desa kami masih sama seperti dulu? Apakah orang-orang masih mengingat Abraham? Atau apakah semuanya sudah berubah begitu banyak hingga kami hanya menjadi kenangan yang terlupakan? Pertanyaan itu sering membuat hatiku terasa berat. Namun aku tidak boleh tenggelam dalam pikiran seperti itu. Aku harus tetap hidup. Karena suatu hari nanti seseorang pasti akan menemukan gua ini. Dan ketika hari itu datang, aku akan memastikan satu hal.
dunia akan mengetahui bahwa Abraham bukan prajurit yang hilang. Ia adalah korban dari pengkhianatan seseorang yang seharusnya melindungi rakyatnya sendiri. Dan selama aku masih bernapas, kebenaran itu masih memiliki kesempatan untuk keluar dari kegelapan. Pada suatu titik, aku berhenti mencoba menebak sudah berapa tahun aku berada di dalam gua ini. Waktu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi kugenggam. Hari, bulan, dan tahun terasa, seperti kabut yang perlahan menghilang dari ingatanku. Namun tubuhku tidak bisa berbohong. Tubuh ini sudah sangat tua sekarang. Tanganku yang terikat rantai terlihat kurus dengan kulit yang penuh keriput. Rambutku yang panjang hampir seluruhnya memutih. Setiap kali aku bergerak sedikit saja, sendi-sendiku terasa kaku dan sakit. Air di dalam goa kini sudah mencapai hampir ke pinggangku. Dingin air itu tidak lagi membuatku menggigil seperti dulu. Tubuhku seolah sudah menyerah dan menerima keadaan ini sebagai bagian dari hidupku. Kadang aku berdiri diam berjam-jam tanpa bergerak. Kadang aku bersandar pada batu besar tempat rantai itu terikat. Tenagaku sudah tidak sebanyak dulu. Namun pikiranku masih bertahan. Meskipun terkadang aku merasa sangat lelah dengan kehidupan ini. Ada hari-hari ketika aku bertanya pada diriku sendiri, apakah lebih mudah jika aku menyerah saja? Jika aku berhenti berjuang? Jika aku membiarkan tubuhku tenggelam perlahan di dalam air ini? Namun setiap kali pikiran itu muncul, wajah Abraham selalu kembali muncul di ingatanku. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana ia tersenyum setiap kali pulang dari markas. Aku masih ingat bagaimana ia selalu mengatakan bahwa seorang prajurit harus berdiri di pihak yang benar. Dan aku juga masih ingat bagaimana ia menghilang di depan mataku hari itu. Jika aku menyerah sekarang, maka tidak akan ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kebenaran itu akan mati bersamaku di dalam goa ini. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Karena itulah aku terus bertahan. Hari demi hari, tahun demi tahun. Kesunyian di dalam goa ini telah menjadi sesuatu yang sangat akrab bagiku. Namun suatu hari, sesuatu yang berbeda terjadi. Aku mendengar suara. Bukan suara tetesan air. Bukan suara hewan kecil yang kadang masuk ke dalam goa. Suara ini berbeda. Langkah kaki. Awalnya sangat samar. Aku membuka mataku perlahan dan menahan napas. Apakah ini hanya imajinasiku? Atau benar-benar ada seseorang di luar sana? Langkah itu terdengar lagi. Lebih jelas sekarang. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku mendengar suara manusia. Aku hampir takut untuk berharap. Namun suara itu semakin dekat. Aku bisa melihat sedikit cahaya dari kejauhan. Cahaya yang bergerak. Cahaya senter. Aku langsung mencoba mengangkat kepalaku. Tolong. Suaraku keluar sangat pelan. Terlalu pelan. Aku mencoba lagi dengan sisa tenaga yang kupunya. Tolong. Cahaya itu bergerak semakin dalam ke dalam goa. Aku bisa mendengar suara beberapa orang berbicara. Periksa bagian dalamnya juga. Suara itu jelas suara manusia. Air mataku langsung mengalir. Setelah puluhan tahun hidup dalam kegelapan, akhirnya seseorang benar-benar datang. Aku mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhku. Tolong! Suaraku menggema di dalam goa. Langkah kaki itu langsung berhenti. Senter mereka berputar ke arahku. Beberapa detik kemudian, cahaya terang menyinari tubuhku. Para prajurit itu langsung terdiam. Aku bisa melihat wajah mereka yang penuh keterkejutan. Seorang nenek tua berdiri di dalam air dengan tangan terikat rantai berkarat. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan akan menemukan sesuatu seperti ini di dalam goa. Salah satu dari mereka berkata dengan suara tidak percaya, "Ya Tuhan, dia masih hidup." Aku menatap mereka dengan mata yang hampir tidak mampu terbuka. Tubuhku gemetar. Namun untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, aku tidak lagi sendirian. Dan aku tahu satu hal. Rahasia yang terkubur selama 20 tahun lebih, akhirnya akan mulai keluar dari kegelapan.
cahaya senter itu terasa sangat menyilaukan di mataku. Setelah puluhan tahun hidup dalam kegelapan, bahkan cahaya kecil pun terasa seperti matahari yang terlalu terang. Aku mencoba menutup mata sebentar, tetapi para prajurit itu sudah berdiri di depanku. Mereka memandangku dengan wajah yang penuh keterkejutan, seolah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang nenek tua berdiri di dalam air setinggi pinggang, dengan tangan terikat rantai berkarat yang menempel pada batu besar. Salah satu prajurit berlutut mendekat. "Nek, nenek bisa dengar saya?" Aku membuka mata perlahan. Wajahnya masih terlihat kabur, tetapi aku bisa melihat seragam yang ia kenakan. Seragam TNI. Air mataku langsung jatuh. Setelah sekian lama, akhirnya aku melihat seragam itu lagi. Aku mencoba menjawab, tetapi suaraku hampir tidak keluar. Tolong. Komandan yang berdiri di belakang mereka langsung berkata dengan tegas. "Cepat lepaskan rantainya." Dua orang prajurit segera mendekat dan memeriksa rantai yang mengikat tanganku. Salah satu dari mereka mencoba menariknya. Namun rantai itu terlalu kuat. "Komandan, rantainya tidak bisa dilepas begitu saja," kata salah satu dari mereka. Komandan itu langsung mengeluarkan alat dari tasnya. "Potong saja." Suara logam bergesekan memenuhi goa ketika mereka mulai memotong rantai itu. Aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Selama puluhan tahun, rantai ini menahan tanganku di tempat yang sama. Sekarang, akhirnya seseorang benar-benar mencoba melepaskannya. Beberapa menit kemudian terdengar suara keras. Krang! Rantai itu akhirnya putus. Tanganku yang selama ini terikat langsung terasa sangat ringan. Namun tubuhku juga hampir roboh karena terlalu lama berdiri di tempat yang sama. Dua prajurit langsung memegang tubuhku agar aku tidak jatuh ke dalam air. Pelan-pelan kemenek. Mereka membantuku keluar dari air dan duduk di atas batu yang lebih tinggi. Tubuhku gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Rasanya seperti seseorang baru saja mengembalikan hidupku setelah sekian lama. Salah satu prajurit memberikan jaketnya kepadaku. Komandan itu berlutut di depanku. Wajahnya terlihat serius. "Nenek, siapa yang melakukan ini pada nenek?" Aku menatap wajahnya lama. Pertanyaan itu adalah sesuatu yang sudah kutunggu selama bertahun-tahun. Namun ketika saatnya tiba, suaraku justru terasa sangat berat untuk keluar. Aku menarik napas perlahan. "Abraham," kataku pelan. Komandan itu mengerutkan kening. "Abraham siapa?" Air mataku kembali mengalir. "Suamiku." Para prajurit itu saling berpandangan. Aku bisa melihat kebingungan di wajah mereka. Aku mencoba melanjutkan dengan suara yang masih lemah. "Dia prajurit TNI juga." Komandan itu semakin serius. "Lalu apa yang terjadi pada suami nenek?" Aku menatap ke arah mulut goa yang jauh di depan sana. Tempat di mana dulu ketua komandan itu berjalan keluar meninggalkanku dalam kegelapan. Dia menghilang. Para prajurit itu terlihat semakin bingung. Namun aku tahu cerita ini belum selesai. Masih ada satu bagian yang jauh lebih penting. Aku kembali menatap komandan muda di depanku. Tanganku masih gemetar. Namun kali ini bukan karena dingin, tetapi karena apa yang akan kukatakan selanjutnya. Yang membuat dia menghilang. Aku berhenti sebentar. Para prajurit itu menunggu dengan penuh perhatian. Lalu aku menyebutkan satu nama. Nama orang yang telah menghancurkan hidupku dan Abraham. Nama orang yang selama ini mungkin mereka hormati sebagai atasan. Dan ketika nama itu keluar dari mulutku, wajah para prajurit itu langsung berubah. Ketika nama itu keluar dari mulutku, suasana di dalam goa langsung berubah. Para prajurit yang tadi sibuk membantuku tiba-tiba terdiam. Beberapa dari mereka saling menatap dengan wajah yang sulit dijelaskan. Campuran antara kaget, tidak percaya, dan kebingungan. Komandan muda yang berlutut di depanku juga terlihat terkejut. "Nenek yakin dengan nama itu?" Tanyanya pelan.
Aku menatap matanya dengan sisa kekuatan yang kupunya. Aku melihatnya sendiri, jawabku. Suaraku masih lemah, tetapi aku tahu kata-kata itu jelas terdengar oleh mereka semua. Beberapa prajurit di belakangnya mulai berbisik pelan satu sama lain. Tidak mungkin. Dia atasan kita. Kenapa nenek ini menyebut namanya? Aku bisa mendengar kebingungan di suara mereka. Aku tidak menyalahkan mereka. Nama yang kusebutkan adalah nama seseorang yang mereka hormati selama ini. Seseorang yang memiliki pangkat tinggi dan kekuasaan besar di markas mereka. Namun aku tidak mungkin salah. Wajah orang itu sudah tertanam jelas di dalam ingatanku selama 22 tahun. Komandan muda itu terdiam cukup lama. Ia tampak berpikir keras. Kemudian ia menatap salah satu prajurit di belakangnya. Catat semuanya. Prajurit itu langsung mengeluarkan buku kecil dan mulai menulis. Komandan itu kembali menatapku. Nenek, bisa ceritakan semuanya dari awal? Aku menarik napas panjang. Sudah terlalu lama cerita ini terkubur di dalam pikiranku. Sekarang akhirnya aku memiliki kesempatan untuk mengeluarkannya. Aku mulai menceritakan semuanya. Tentang Abraham yang diperintahkan patroli sendirian ke hutan. Tentang bagaimana aku diam-diam mengikutinya karena merasa tidak tenang. Tentang pertemuan Abraham dengan ketua komandan di depan goa. Dan tentang cahaya aneh yang membuat suamiku menghilang di depan mataku. Para prajurit itu mendengarkan dengan sangat serius. Tidak ada yang memotong ceritaku. Ketika aku sampai pada bagian di mana ketua komandan itu menangkapku dan mengikatku di dalam goa, salah satu prajurit terlihat mengepalkan tangannya. Wajahnya dipenuhi kemarahan. Komandan muda itu tetap diam, tetapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Setelah aku selesai bercerita, suasana di dalam goa menjadi sangat sunyi. Hanya suara tetesan air yang kembali terdengar. Komandan itu akhirnya berdiri. Ia terlihat sangat serius sekarang. Kalau cerita nenek benar, ia berhenti sejenak. Ini berarti kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat besar. Salah satu prajurit bertanya dengan ragu. Komandan, apa kita akan langsung melaporkan ini? Komandan itu tidak langsung menjawab. Ia menatapku sekali lagi. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Menuduh seorang komandan tinggi bukanlah hal kecil. Namun ia juga tahu satu hal. Cerita seperti ini tidak mungkin dibuat-buat oleh seseorang yang telah hidup puluhan tahun terikat di dalam goa. Akhirnya ia berkata dengan suara tegas, "Kita tidak bisa mengabaikan ini." Ia menatap para prajuritnya satu persatu. Mulai hari ini, kita akan menyelidiki semua laporan lama tentang Abraham. Salah satu prajurit mengangguk. Ada kemungkinan catatan lama masih tersimpan di arsip markas. Komandan itu menatap ke arah mulut goa. Kebenaran mungkin sudah dikubur selama lebih dari 20 tahun. Kemudian ia berkata dengan suara yang lebih pelan. Tapi itu tidak berarti kebenaran tidak bisa ditemukan kembali. Aku menundukkan kepalaku. Air mataku jatuh perlahan. Selama 22 tahun, aku menunggu seseorang mendengar ceritaku. Sekarang akhirnya ada orang yang percaya. Namun aku juga tahu satu hal yang lain. Dengan membuka rahasia ini, kami semua baru saja memulai sesuatu yang sangat berbahaya. Karena orang yang kusebutkan bukanlah orang biasa. Ia adalah seseorang yang memiliki kekuasaan besar. Dan jika ia mengetahui bahwa rahasianya mulai terbongkar, ia mungkin tidak akan tinggal diam. Setelah aku dibawa keluar dari goa itu, dunia terasa sangat berbeda. Udara hutan yang segar terasa seperti sesuatu yang hampir terlupakan oleh tubuhku. Cahaya matahari menyentuh wajahku untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun hidup dalam kegelapan. Mataku hampir tidak sanggup menatap langit. Cahaya itu terlalu terang. Para prajurit menuntunku perlahan keluar dari hutan. Tubuhku masih sangat lemah, sehingga mereka harus menopangku di kedua sisi. Ketika kami tiba di kendaraan militer mereka, aku duduk dengan perlahan sambil mencoba mengatur napas. Komandan muda itu duduk di depanku.
Wajahnya masih dipenuhi pikiran. Aku tahu pikirannya sedang memutar semua hal yang baru saja kudengar dariku. Perjalanan kembali ke markas terasa panjang. Sepanjang perjalanan itu aku hanya diam. Namun di dalam pikiranku, satu hal terus berulang. Apakah akhirnya kebenaran akan benar-benar muncul ke permukaan? Sesampainya di markas, komandan muda itu langsung memerintahkan beberapa prajurit untuk mencari arsip lama. Mereka mulai membuka laporan-laporan patroli yang sudah sangat tua. Berkas demi berkas diperiksa. Beberapa di antaranya bahkan sudah hampir rusak karena dimakan waktu. Namun sedikit demi sedikit, potongan cerita mulai muncul. Ada laporan tentang patroli Abraham yang tidak pernah kembali. Ada juga laporan pencarian yang dilakukan beberapa hari setelahnya, tetapi dihentikan secara tiba-tiba oleh perintah atasan. Komandan muda itu menatap laporan tersebut dengan wajah serius. "Kenapa pencarian ini dihentikan begitu saja?" tanyanya. Salah satu prajurit menjawab dengan pelan. Perintah langsung dari komandan utama saat itu. Nama yang disebutkan oleh prajurit itu adalah nama yang sama yang kusebutkan di dalam goa. Komandan muda itu langsung menghela napas panjang. Sekarang cerita yang kusampaikan tidak lagi berdiri sendirian. Bukti mulai bermunculan. Namun ada satu hal yang masih membuat mereka ragu. Komandan utama yang mereka curigai masih menjabat sampai sekarang. Ia adalah orang yang sangat berpengaruh di markas tersebut. Menuduhnya tanpa bukti yang kuat bisa menjadi masalah besar. Namun komandan muda itu tidak berhenti di situ. Ia memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Beberapa prajurit ditugaskan memeriksa laporan bantuan rakyat yang dulu sering dipermasalahkan oleh Abraham. Dan dari sana mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa catatan menunjukkan bahwa bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga desa ternyata tidak pernah sampai. Dana bantuan itu menghilang tanpa jejak. Semua catatan tersebut ditandatangani oleh orang yang sama, komandan utama. Kini potongan-potongan kebenaran mulai tersusun dengan jelas. Suatu malam, komandan muda itu akhirnya berdiri di depan ruang rapat markas dengan wajah tegas. Di dalam ruangan itu duduk beberapa perwira tinggi, termasuk orang yang selama ini kusebut sebagai pelaku. Komandan utama itu terlihat sangat tenang. Ia bahkan tersenyum ketika melihat komandan muda masuk. "Ada apa sampai memanggil rapat malam seperti ini?" tanyanya santai. Komandan muda itu meletakkan beberapa berkas di atas meja. "Ini tentang Abraham." Nama itu langsung membuat ruangan menjadi sunyi. Komandan utama itu sedikit mengangkat alisnya. "Bukankah prajurit itu sudah lama dinyatakan hilang?" Komandan muda itu menatapnya lurus. "Tidak." Ia membuka berkas yang ada di tangannya. "Dia tidak hilang." Suasana ruangan menjadi semakin tegang. Kemudian komandan muda itu mengatakan kalimat yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. "Kami menemukan saksi yang melihat apa yang sebenarnya terjadi hari itu." Senyum di wajah komandan utama perlahan menghilang. Dan untuk pertama kalinya sejak 22 tahun lalu, kebenaran mulai berdiri tepat di hadapannya. Ruangan rapat itu menjadi sangat sunyi setelah komandan muda mengatakan bahwa mereka telah menemukan seorang saksi. Aku duduk di kursi roda di sudut ruangan, ditemani 2 prajurit yang membantuku masuk ke sana. Tubuhku masih lemah, tetapi aku memaksa diriku hadir. Aku harus melihat sendiri bagaimana semua ini berakhir. Komandan utama itu perlahan menoleh ke arahku. Tatapan matanya berubah. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa ia mengenaliku. Untuk sesaat wajahnya terlihat kaku, seolah ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin masih hidup. "Mustahil," gumamnya pelan. Komandan muda itu langsung berkata dengan tegas, "Ini adalah Tamsri, istri dari prajurit Abraham." Seluruh perwira di ruangan itu mulai berbisik satu sama lain. Mereka tidak pernah mendengar cerita tentang seorang wanita yang hilang bersama Abraham 22 tahun lalu. Aku menatap langsung ke arah komandan utama itu. Wajahnya masih sama seperti yang kuingat, hanya terlihat lebih tua. Namun tatapan dingin itu masih sama.
Tatapan yang dulu kulihat ketika ia meninggalkanku terikat di dalam goa. Komandan muda itu membuka beberapa berkas di meja. "Kami telah memeriksa kembali seluruh laporan lama," katanya. Ia menunjuk salah satu dokumen. "Pencarian terhadap Abraham dihentikan atas perintah Anda." Ia membuka berkas lain. "Kami juga menemukan laporan bantuan rakyat yang tidak pernah sampai kepada warga desa." Beberapa perwira di ruangan itu mulai terlihat sangat serius sekarang. Komandan muda itu kemudian berkata, "Dan yang paling penting, saksi ini melihat langsung apa yang terjadi hari itu." Ia menatap ke arahku. "Nenek Tamsri, apakah Anda bersedia menceritakan kembali kejadian tersebut di depan semua orang di ruangan ini?" Aku menarik napas perlahan. 22 tahun aku menunggu momen ini. 22 tahun aku bertahan dalam kegelapan hanya untuk memastikan bahwa kebenaran tidak mati bersamaku. Aku menatap satu persatu wajah para perwira yang ada di ruangan itu. Kemudian aku mulai berbicara. Aku menceritakan semuanya. Tentang Abraham yang diperintahkan patroli sendirian. Tentang pertemuan mereka di depan goa. Tentang cahaya aneh yang membuat suamiku menghilang. Dan tentang bagaimana aku ditangkap lalu diikat di dalam goa selama puluhan tahun. Ruangan itu kembali sunyi setelah aku selesai berbicara. Semua mata tertuju pada komandan utama. Ia mencoba tetap tenang. "Itu hanya cerita dari seorang wanita tua," katanya dengan suara dingin. Namun komandan muda itu langsung menjawab, "Cerita ini didukung oleh bukti laporan yang selama ini disembunyikan." Ia menatap para perwira lain. "Kita tidak bisa mengabaikan semua ini." Salah satu perwira senior akhirnya berdiri. Ia menatap komandan utama dengan wajah keras. "Mulai hari ini, Anda resmi ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut." Dua prajurit segera mendekat. Komandan utama itu tidak melawan. Namun sebelum dibawa keluar, ia menatapku dengan tajam. Aku tidak membalas tatapannya. Aku hanya menutup mataku perlahan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena kesedihan, tetapi karena sesuatu yang sudah lama kutunggu akhirnya terjadi. Keadilan. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di sebuah pemakaman militer. Di depanku ada sebuah makam baru. Di atasnya tertulis nama yang sangat aku kenal. Abraham. Para prajurit berdiri memberi hormat. Komandan muda yang dulu menemukan aku di goa berdiri di sampingku. "Suami nenek adalah prajurit yang sangat berani," katanya pelan. Aku menatap batu nisan itu dengan mata yang berkaca-kaca. 22 tahun aku hidup dalam kegelapan. Namun hari ini aku tahu satu hal. Kejujuran Abraham akhirnya mendapatkan kehormatan yang pantas. Aku menyentuh batu nisan itu perlahan. Bang, akhirnya dunia tahu kebenarannya. Angin pelan bertiup melewati pemakaman itu. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, hatiku akhirnya merasa tenang. Demikianlah kisah tentang Tamsri, seorang wanita yang bertahan selama 22 tahun dalam kegelapan demi menjaga sebuah kebenaran. Meski waktu mencoba mengubur semuanya, pada akhirnya kebenaran tetap menemukan jalannya untuk kembali ke cahaya. Semoga cerita ini dapat menjadi pengingat bahwa kejujuran dan keberanian untuk bertahan tidak pernah sia-sia, meskipun harus menunggu waktu yang sangat lama. Terima kasih telah menonton dan mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, komentar, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian semua.